Mate, I can't hear you. Anyone else? Anyone else? Hello? Yeah. Okay. Yeah, look, obviously after the two games against Bahrain and Indonesia, and I said after the Indonesia game that I had some big decisions to make. With Football Australia around hosting the of November, and we will expect Kita sangat Indonesia, jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. STY penghancur karir pelatih lawan, Erick Thohir tak main-main demi Hilgers dan Eliano. Sintayong, ya mungkin nama inilah yang membuat pelatih-pelatih lawan harus gigit jari ketika saat hendak melawannya. Bagaimana tidak? Coach Shin lagi-lagi memakan korban pelatih lawan setelah sebelumnya pelatih Filipina hingga pelatih Vietnam dipecat atau langsung mundur usai dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kini muncul kabar pelatih Australia yakni Graham Arnold memutuskan untuk mundur usai ditahan imbang oleh timnas Indonesia dengan skor 0-0 di GBK pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Saat itu Australia yang sangat diunggulkan gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Sebuah hal yang membuat media di Australia begitu sangat marah terhadap apa yang dilakukan Graham Arnold karena tak bisa mengalahkan timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA paling rendah di grup C bahkan di semua grup kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di mana Graham Arnold bersama Australia dianggap sakit kepala usai timnas Indonesia berhasil menahan imbang langganan Piala Dunia tersebut. Sebuah hal yang diungkapkan oleh media besar dunia ESPN yang menyebutkan bahwa Australia sedang sakit kepala. Saat itu berharap mendapatkan kemenangan atau poin penuh ketika menghadapi timnas Indonesia, namun justru pasukan The Socceroos tak bisa mencetak gol. Hal yang membuat ini menjadi tekanan bagi pelatih Australia Graham Arnold. Menariknya meski sempat didukung oleh Federasi Sepak Bola Australia, Graham Arnold tetap mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih Australia. Tentunya sesuatu hal yang bukan sekali saja pelatih yang telah bermain melawan timnas Indonesia memundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya ada pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Hock yang juga pernah mengalami hal serupa pada tahun 2020 silam. Ada juga pelatih Singapura yakni Tatsuma Yoshida. Bahkan juga pelatih Kuwait Vítězslav Hlavička. Pelatih Vietnam Philippe Troussier, dan pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet yang mundur setelah mengalami kekalahan atas timnas Indonesia 2-0 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jelas meski ini bukan dalam hal kesengajaan, namun pelatih asal Korea itu mampu menunjukkan strategi dan taktik yang bisa meredam serta bisa menghancurkan karir-karir pelatih lawan tepat pada masa-masa krusial sehingga federasi mereka tak segan untuk memecatnya atau bahkan memundurkan diri karena sulitnya menghadapi Indonesia. Ya, emang perlu diakui bahwa kualitas kepelatihan Sintayong adalah pelatih dunia yang tak mampu dilakukan lagi kualitasnya. Mengingat kemarin ia mampu mengimbangi raksasa Arab Saudi di kandang mereka dengan skor 1-1. Sebuah hal yang menyoroti pelatih mereka yakni Roberto Mancini. Sebagai pelatih top dunia yang pernah menjadi pelatih tim-tim klub terkenal seperti Manchester City, Inter Milan. Bahkan pernah menangani timnas Italia dan berhasil lolos sebagai juara Piala Eropa pada tahun 2020. Namun bisa diredam oleh Coach Shin. Tentunya masyarakat Indonesia harus banyak-banyak bersyukur mempunyai pelatih sekelas Sintayong. Pelatih yang mempunyai chemistry yang sangat erat kepada pemain, serta taktik yang matang di lapangan. Kedisiplinan yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai pembelajaran baru dari era kepelatihan Sintayong. Hingga kesetiaan dan kecintaan serta ketulusan terhadap bangsa Indonesia karena berbagai banyak tawuran yang telah ia tolak hanya untuk tetap melatih timnas Indonesia. Sehingga hal itu membuat Coach Shin sangat dicintai oleh pecinta sepak bola timnas Indonesia. Ya, selain itu, kepercayaan yang dilakukan oleh Sintayong terhadap timnas Indonesia membuahkan hasil yang positif karena dengan kehebatannya menaklukkan tim langganan Piala Dunia membuat pemain keturunan juga akhir-akhir ini melirik timnas Indonesia. Seperti Liano Reijnders dan Mas Hilgers yang sumpahnya akan diurus secepat mungkin dan seperti yang diinformasikan bahwa sumpah kedua pemain ini akan digelar di Belanda. Seperti apa yang diucapkan Pak Erick bahwa kedua pemain ini harus diambil sumpahnya paling maksimal yakni 24 September. Tak tanggung-tanggung PSSI tugaskan kementerian ke Belanda untuk menyembah dua pemain tersebut. Hal yang menargetkan 6 poin berharga karena timnas Indonesia memiliki kekuatan lebih dari sebelumnya. Kedatangan tamu istimewa Pak Erick Thohir beserta dengan tim dari PSSI
informasi terkait dengan naturalisasi dua calon pemain timnas kita ya. Terima kasih Pak Menteri atas sambutan hangat dan dukungannya. Pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini dan juga yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden terpilih bahwa semua program yang baik harus dilanjutkan. Saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional. Ya, PSSI yang sedang dikembangkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir menargetkan 6 poin penuh agar memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Meskipun tak mudah untuk mencapai target tersebut karena timnas Indonesia bermain di laga tandang melawan Cina dan Bahrain. Melalui dukungan yang besar itu, Erick Thohir mendukung dengan cara mempercepat dua pemain keturunan yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders agar cepat-cepat bergabung membela timnas Indonesia dengan cara sumpahnya bisa dilakukan di Belanda. Mengingat karena kedua pemain ini tak bisa terbang ke Indonesia lantaran harus bermain membela klubnya masing-masing. Jika kedua pemain tersebut resmi bisa membela timnas Indonesia yang akan melawan Bahrain terlebih dahulu sebelum bertanding melawan Cina di kandang mereka. Bermain 10 Oktober melawan Bahrain. Sedangkan melawan Cina sendiri bermain 5 hari setelahnya, yakni 15 Oktober mendatang. Untuk melawan Bahrain sendiri diperkirakan cuaca pada bulan Oktober di sana akan meningkat panas dengan suhu yang bisa mencapai 35 hingga 39 derajat Celcius. Inilah tantangan dari para pemain timnas nanti kala harus beradaptasi dengan suhu yang jauh berbeda ketika berada di Bahrain. Namun justru sialnya timnas Indonesia harus melawan Cina di kandang mereka yang diperkirakan akan ditempuh dengan jarak yang sangat jauh. Perjalanan dari Bahrain ke Cina yang memakan waktu sangat lama yakni kisaran 6.500 km. Dan jika ditempuh oleh pesawat komersil, perjalanan bisa ditempuh hingga 8-9 jam. Setelah beradaptasi dengan suhu panas di Bahrain, suhu di Kingdom Stadium yang akan dipakai Cina akan berbeda drastis dengan suhu pada saat di Bahrain. Diperkirakan suhu di Kingdom di Cina pada bulan Oktober berkisar antara 10 hingga 12 derajat Celcius. Sesuatu yang membuat para pemain timnas Indonesia harus mengalami suhu yang signifikan berbeda pada saat bermain di Bahrain dan juga bermain di Cina. Ya, seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi bahwa PSSI menargetkan 3 poin melawan Bahrain dan juga 3 poin melawan Cina meskipun bermain di kandang mereka. Teruntuk Bahrain yang akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya yang memiliki head-to-head jauh dibandingkan timnas Indonesia atau jika kita melihat dari ranking FIFA di mana timnas Bahrain jauh lebih diunggulkan. Namun meskipun bermain di kandang Bahrain tak mudah tapi dengan kualitas pemain yang kita miliki saat ini realistis jika timnas Indonesia membawa 3 poin bukanlah hal yang mustahil apalagi ditambah dengan membawa Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Skuad yang saat ini bisa dikatakan dengan skuad pemain berkelas Eropa di tiap lini. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga memiliki kualitas pemain yang jauh jika ditampilkan dengan keseluruhan market value timnas Bahrain yang mencapai 158,17 miliar rupiah saat ini dan sangat jauh jika dibandingkan dengan timnas kita yang seluruhnya mencapai market value 290,71 miliar rupiah apalagi jika ditambah dengan market value Mads Hilgers yang saat ini mencapai nilai fantastis dengan 121,67 miliar rupiah. Namun tentu untuk sepak bola bukanlah hal yang dinilai dengan market value saja. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan di pertandingan nanti. Seperti timnas Bahrain yang melakukan aksi provokasi melakukan diving yang tak wajar sehingga hal ini harus diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia agar tidak kepancing dengan taktik dan drama mereka. Apalagi supporter-supporter Bahrain yang ikut langsung dengan andil merusak mental seperti menyalakan laser ke wajah lawan dan hal itu dilakukan bareng yang ketika melawan Jepang pada waktu lalu. Ya, jadi itulah tadi teman-teman. STY yang diyakini sebagai penghancur karir pelatih lawan. Serta Erick Thohir yang tak main-main di kualifikasi ini demi Hilgers dan Eliano Reijnders serta membawa poin penuh di kandang lawan.